adakah kebahagiaan hari ini? Apa bahagianya? Bisa bertemu dengan teman-teman yang lain. Gimana? Gimana Bu tadi? Gimana? Oh, bisa dengan suami. Iya, itu kan saya mungkin Bu. Iya, ini dari 13 perayaan Natal Jemaat Purwoharjo hingga saat ini. Ada yang itu nomor bulan? Berapa ini? 13. Dari 1 sampai 13 masih ada terakhir nanti yang ke-14 tanggal 26. Hari ini sukacita betul saya. Betul. Karena ditemani oleh si Garani Nyowo. Iya. Jadi pas mengakhiri selain kategorial ya. Kalau kategorial nanti masih ada 1 KPPM dari dibuka di Sumberbagi, wilayah ditutup oleh Tanggung Mulyo. Nah ini sukacita itu memang tidak punya alasan, tapi hari ini saya memang punya alasan. Karena itu tadi sudah disampaikan ya, dan dibocori kalau saya bersama dengan suami, ya puji Tuhan supados panjenengan pirsa. Mana toh pasangannya Bu Pendito ora tau muncul gitu ya. Ada yang bertanya gitu ya. Sakjane Bu Pendito tasih single apa wis duwe bojo. Terus niki sanes bojo anyar bener ya. Kula pamerke bojo lawas kula. Sak lawas-lawase salami-lami. Amin. Oke, Bapak Ibu dan juga saudara. Tadi di awal saya bertanya apakah ada sukacita, apakah ada kebahagiaan, panjenengan menjawab. Karena memang betul bahwa kebahagiaan itu sebenarnya dan sejatinya tidak selalu membutuhkan yang namanya alasan. Sedih pun itu sebenarnya juga tidak harus selalu ada alasan. Karena di tengah rasa bahagia pun kita bisa bersedih karena haru. Di tengah sukacita kita pun juga bisa meneteskan air mata. Karena air mata itu juga tidak selalu menandakan kesedihan. Sama. Ketika kita mungkin bersedih bukan berarti kita pun juga bersedih. Ketika kita menangis bukan berarti kita bersedih. Dan ketika kita tertawa juga bukan berarti ketika kita itu merasakan sukacita. Dan sejatinya Bapak Ibu dan juga saudara, walaupun demikian kehidupan manusia itu selalu harus ada alasannya, itu yang sangat disayangkan. Sehingga sukacita itu marilah kita wujudkan di dalam hidup kita. Karena apa? Karena ya ada alasannya. Karena kita hidup itu saja sudah menjadi alasan yang luar biasa. Cobi panjenengan ndak nafas 1 menit. Tahan nafas. Ayo. Megap-megap ya. Megap-megap kenap. Apalagi AC-nya jarene dari dipasang sebayo. Tuambah banget. Tapi Bapak Ibu dan juga saudara, itu salah satu bentuk sukacita. Ketika kita ternyata masih bisa bernafas. Dan ternyata kalau kita mau mencari alasannya begitu banyak. Oleh karena itu sukacita janganlah dilandaskan oleh sebuah alasan. Tetapi hidup kita itu yang berlandaskan dan berdasarkan pada sukacita karena adanya pengharapan. Bukan karena aku ini mendapatkan banyak berkat, tapi karena saya telah meyakini akan janji dari penggenapan Allah. Penggenapan Allah itu kan misteri deh. Ada yang pirsa kapan panjenengan diambil Tuhan? Enggak ya. Ada yang pirsa kapan masa depan itu indah gitu ya. Indahnya itu macam-macam. Menawi yang sedang merasakan sukacita di tengah perkawinan belum dikaruniai sang buah hati itu menjadi sebuah misteri kapan. Tapi bukan berarti kehidupan keluarga
tidak bersuka cita. Sama dengan halnya saat ini kita merayakan Natal. Ada sukacita karena apa? Ya marilah Natal itu bukan menjadi sebuah alasan, tetapi karena kita sudah menerima sesuatu yang menjadi penggenapan janji Allah kepada dunia ini tentang keselamatan bagi seluruh dunia, yang walaupun itu menjadi misteri akan setiap pribadi manusia. Itulah alasan mengapa kita sampai saat ini harus sukacita. Sehingga kalau bersedih karena tidak punya uang, sedih karena ditinggal anak kerja, itu kita tetap bisa sukacita. Walaupun misteri selalu menjadi bayangan-bayangan semu hidup manusia. Tapi janji Allah tidak pernah menjadi bayang-bayang semu, walaupun misteri itu ada di dalam Allah. Karena hanya Allah yang tahu, bukan manusia. Sehingga Bapak, Ibu, dan juga saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, apakah Tuhan itu menggenapi janjinya? Menggenapi tidak janjinya? Sebagaimana Tuhan itu sayang kepada bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Saat ini Bapak, Ibu, dan juga saudara, kegelapan itu bukan selalu berarti peteng dedek tidak ada cahaya. Tapi ketika kita berjalan tidak tahu arah, itu pun juga kegelapan. Kita Kristen tapi tidak tahu nih Kristennya kristal atau yang lain. Saya pernah ya membahas kristal itu. Tidak saya bahas lagi sekarang. Itu berarti menandakan bahwa kita hidup di tengah kegelapan karena tidak tahu arah tujuan kemana kita akan pergi. Walaupun hidup itu misteri. Tetapi dalam diri Yusuf dan juga Maria, Bapak, Ibu, dan juga saudara, karya Allah nyata atas kehidupan mereka. Kasih karunia Allah yang dijanjikan ratusan tahun lalu lahir dalam bentuk sang bayi mungil di dalam palungan. Kelahirannya menjadi penggenapan janji Allah. Dan itu diwartakan oleh siapa? Oleh mereka kepada para gembala. Siapa para gembala? Para gembala itu adalah orang-orang yang tidak terkemuka, golongan masyarakat yang dianggap rendah dan berperilaku kasar. Lah wong kasar kok dipilih jadi saksi? Wong kasar kok dipilih untuk melihat sang bayi Allah? Lah kok Gusti iki ora salah? Kok memilih orang yang demikian? Kenapa Tuhan kok memilih kita? Wong kita ini berdosa, kita ini tidak layak. Kebaikan kita mungkin jauh lebih sedikit dibandingkan kejahatan. Kira-kira begitu? Ya? Iya. Lah hidup ini padahal kan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Kalau melayani itu apakah jadi orang yang tidak baik, Bapak, Ibu, dan juga saudara? Harusnya baik. Tapi nyatanya manusiawi. Wajar lah begitu, manusia itu berbuat dosa. Kalau tidak buat dosa, Pak Tuhan tidak hadir kok begitu, jadi aku sama. Ya orang ngono, gitu ya. Kok jadi Tuhan, ya orang ngono manungsa, gitu. Karena kowe bale lo, boleh aku kudu modun, gitu. Kalau bahasa kasarnya dalam bahasa Jawa. Tetapi itu menjadi sebuah rancangan yang memang misteri, Bapak, Ibu, dan juga saudara. Dan tetapi yang perlu untuk kita pegang itu adalah sebuah penggenapan janji Allah. Itu berarti sekalipun kita orang yang berdosa, kita orang yang lemah, kita orang yang tak berdaya, Tuhan berkenan melibatkan kita
untuk mewartakan kasih keselamatannya. Bagi siapa? Bagi dunia ini. Seperti para gembala, mari kita menerima berita dengan sukacita. Walaupun berita yang kita terima tidak selalu menyenangkan diri, walaupun berita sukacita tidak selalu dalam wujud yang enak-enak saja. Tetapi Bapak, Ibu, dan juga saudara, mari kita meneladani dua hal dalam diri para gembala. Yang pertama adalah sukacita. Tema khotbah saya hari ini sukacita. Tadi di KPAR ya, sukacita, hari ini juga sukacita. Bukan karena saya ada suami saya ya. Enggak. Sukacita. Karena apa? Berita yang diterima pada saat ini menyambut malam Natal, tak terasa besok sudah tanggal 24. Itu menandakan bahwa sukacita besar karena kasih karunia Allah bagi dunia itu telah digenapi. Allah pasti menggenapi janjinya, dan oleh karena itu kita mesti hidup dalam sukacita keadaan apapun. Mau panjenengan dalam keadaan apapun harus sukacita? Yang menjawab di luar mau? Mau walaupun hidupnya tidak enak? Sukacita? Agak serempak ini jawabnya, ayo. Sukacita? Masih anaknya bandel sukacita? Sukacita. Nggih. Para orang tua? Nggih. Kalau kemudian suami dan istrinya, nah kalau ini kan kalau tangletnya nggak punya uang sama keribut ya. Kalau sekarang apa enaknya? Kalau suami atau istrinya susah dibilangi, tetap sukacita? Sukacita. Hah? Apa apa? Apa apa? Angel tuturane. Istri-istrinya angel tuturane, Pak. Kok istri-istri ini namun siji, Pak, istri ini pun kata-kata. Bapak, Ibu, dan juga saudara, dalam keadaan apapun hidup kita harus sukacita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mewarta. Apa toh mewarta itu? Memberitakan kabar apapun. Menerima berita sukacita bahwa kasih karunia Allah sudah nyata, maka patutlah kita itu harus mewartakan berita sukacita melalui apa? Kata dan juga perbuatan. Mengapa kok kata? Ya iya, karena orang itu mendengar apa yang kita katakan. Kalau kita terus kemudian berbicara yang jelek-jelek, apa itu yang berkenan? Apa itu tidak menyakitkan? Kalau kita berbicara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan pun juga akan sakit hati. Oleh karena itu melalui kata kita harus mewartakan yang baik. Ojo, leo ojo double to yo. Aku double tenanan. Yang harus diucapkan apa? Le, aduh Twitternya kudu ini loh Le. Ya, karena itu adalah doa. Pak, kowe kok ora tau mulai-mulai lho, Pak. Ya ora mulai tenanan. Kowe kok boros tenan kok blonjo ae. Boros tenanan. Tapi coba dilem. Aduh Pak kesel kene tapi jadi. Masuk level itu kok kesel tenan aja. Antine. Sing bapake kepada istrine, "Ki lho Bu tak kei ngene." Dientekno tenanan bilang. Orang mulai bingung. Tapi itu menjadi sebuah hal yang perlu untuk kita perhatikan.
Karena kata yang kita keluarkan, setiap katanya itu adalah doa. Dan perbuatan, kalau cuma hanya berkata-kata ya omong kosong Bapak Ibu dan juga saudara, maka perbuatan itu harus menjadi pelengkap atas apa yang kita sampaikan. Dole, ayo sing rajin ning gereja, wis awan iki ayo tangi. Bapaknya kalau ibunya ora tau gereja. Lah piye anake arep nurut sing apik? Le ayo budal Natal. Lah iki bapak ibuke mek ngomong to yo dadi wong kristal. Bapak ibuke bilang. Lalu bagaimana kemudian kita menjadi pewarta kalau tindakan kita tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan? Oleh karena itu perkataan dan perbuatan itu menjadi satu kesatuan yang saling berkesinambungan. Jadi hati-hati berkata, hati-hati melakukan. Segala sesuatu yang kita lakukan itu harus pada jalur Allah. Walaupun jot-jotan, wangileran, tapi itu yang harus kita lalui. Bapak, Ibu dan juga saudara, mari pada malam hari ini di tengah sukacita perayaan Natal Pepatang Tanggung Mulyo, saya tuh sempat berpikir, lucu deh namanya Tanggung Mulyo. Kalau di Indonesia kan Tanggung Mulia. Harapannya, kalau kemarin kan dibuka di Pepatah Sumber Bahagia, sumber bahagia. Nah harapannya di sini tidak tanggung-tanggung untuk memuliakan Tuhan. Begitu ya. Baik yang ada di Tanggung Mulyo maupun juga kita. Karena sebagaimana tema kita pada saat ini, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan tema. Harapannya kita tidak tanggung-tanggung. Ayo berikan diri kita. Ayo berikan perkataan kita yang baik. Ayo lakukanlah sebuah perbuatan yang berkenan untuk memuliakan nama Tuhan. Malam hari ini menjadi tanda sukacita. Karena esok hari kita tak merasa sudah berada di malam Natal, dan besok lusa kita ada di sukacita Natal 25 Desember. Kiranya perayaan sukacita Natal pada saat ini tak terhenti di sini saja, melainkan menjadi bagian-bagian perjalanan untuk terus bersukacita bersama dengan Tuhan yang telah hadir bagi kita semuanya. Selamat Natal 2023 dan selamat menyongsong tahun 2024. Tuhan memberkati. Amin. Bersama-sama kita menyatukan hati, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, di dalam kasih-Mu kami mau senantiasa bersukacita dalam keadaan apapun. Dan di dalam kasih-Mu kami mau menjadi pewarta-pewarta yang berkenan di hadapan Tuhan. Melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami. Dan biarlah Tuhan selalu menuntun kami. Dan biarlah sukacita ini selalu kami rasakan sampai akhir hayat. Terima kasih Tuhan, biarlah sukacita menyambut kedatangan-Mu tak terhenti sampai saat ini saja. Di dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sebagai bentuk terima kasih kami atas pelayanannya,